Halo semua, kembali lagi di Chill Talks, ngobrol asik di bawah santai. Halo semuanya, di sini mungkin kali pertama aku muncul nih di in-frame-nya channel Chill Talks, karena biasanya Chill Talks itu selalu dibawain sama Cipa dan JJ. Nah, kenalin sebelumnya nama aku Alma. Di sini aku bakalan bahas salah satu yang lagi happening banget ya di Gen Z, yaitu ternyata anak-anak Gen Z zaman sekarang tuh punya banget slang-slang yang mereka pakai di relationship. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat nih, di sini ada 2 minuman, gak mungkin dong kalau aku ngobrol sendirian. Tentunya di sini aku bakalan ditemenin sama temen ngobrol. Ya bisa kita bilang narasumber, cuman ya kita bilangnya temen ngobrol aja biar enak kali ya. Nah, mungkin sekarang tanpa berlama-lama lagi kita bakalan panggil nih temen ngobrol kita, yaitu Saskia. Boleh dong. Halo. Halo. Oke. Boleh dong kenalan ke teman-teman dari Chill Talk sendiri tuh. Halo, perkenalkan nama aku Saskia. Nah, kalau boleh tahu asal kamu dari mana? Aku dari Bandung. Dari Bandung. Kalau untuk kesibukannya, kamu sekarang lagi sibuk apa ya? Aku kesibukan aku sekarang itu masih sekolah sih. Masih sekolah. Iya. Oke, nah kenapa sih di sini alasan aku ngundang Gen Z itu karena aku juga kebetulan kan Gen Z. Aku pengen kita bertukar pikiran aja gitu. Nah, mungkin kita langsung ke topik intinya atau ke topik utamanya. Kira-kira aku lebih enak pengennya Kia aja kali ya. Kia aja Ya, ya. Kia aja. Di sini aku pengen nanya ke Kia. Kia tahu nggak sih sekarang tuh banyak banget anak-anak Gen Z atau bahkan mungkin kita ya di dalamnya itu kita pakai slang-slang dalam relationship. Misalkan nih, ghosting. Oh, Ngerti kan? ngerti. Nah, jadi di sini kita bakal bahas nih gitu. Pengertiannya itu sendiri apa dan pernah nggak Kia sendiri atau bahkan teman-teman Chill Talk sendiri pernah ngerasain atau pernah jadi korban atau bahkan pelakunya. Nah, mungkin kita bakal langsung mulai ke topik utamanya, yaitu untuk slang yang pertama kita bakalan bahas tentang ghosting. Nah, menurut Kia sendiri tau gak sih kalau ghosting itu apa? Kalau menurut aku sih ya, kayak ada salah satu dari cewek atau cowoknya kayak yang tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang benar. Nah, kalau ghosting ini itu memang salah satu apa, kejadian di mana dalam suatu hubungan itu entah laki-laki atau perempuannya itu tiba-tiba memutuskan hubungan gitu atau memutuskan kontak secara tiba-tiba. Kadang kan tiba-tiba ada kita misalkan masih deket nih sama orang, tiba-tiba WhatsApp kita kok checklist satu. Padahal misalkan dia di kontak orang lain tuh dia tetap nge-SW atau nge-SG. Iya. Berarti tadi kita diblokir. Nah, misalkan kita lagi deket nih sama cowok, terus tiba-tiba dia itu ngilang. Berarti itu udah termasuk ghosting. Iya. Kalau Kia sendiri aku pengen nanya, kamu pernah gak sih jadi korban atau bahkan kamu pelakunya? Wah, kayaknya Wah, sih apa? jadi korban ya. Oh, jadi korban ya? Iya. Kalau jadi pelaku gak pernah? Gak pernah. Jangan. Gak Karena boleh ya. ghosting tuh, guys, ghosting tuh bukan sesuatu yang mudah loh. Kalau misalkan, kadang ada ya kita tuh ngadepin orang yang baperan, terus tiba-tiba kita di ghosting. Menurut aku sih itu kayak, ya sebisa mungkin kalau kita nggak suka sama orang, jangan ghosting lah, jangan ngilang tiba-tiba. Jadi mendingan kita tuh bicara baik-baik ya, bicara baik-baik gitu. Oke, mungkin untuk slang yang kedua, kita punya yang namanya love bombing. Nah, kalau love bombing sendiri, kamu tahu nggak apa? Menggebu-gebu di awal. Betul. Singkatnya sih, menggebu-gebu di awal. Jadi menurut aku, kalau ini kita ngobrolnya sesuai pandangan kita aja ya, cuman berdasarkan apa yang data sebenarnya gitu. Jadi love bombing itu fase di mana orang pas lagi PDKT nih biasanya kan kalau love bombing tuh ya Iya. adanya. Tiba-tiba kayak, kamu di mana sayang? Aduh jangan lupa kamu ngabarin aku ya. Sayang, sayang sama kamu, jangan tinggalin aku ya. Padahal belum ada hubungan apa-apa tuh. Betul. Nah, tapi tiba-tiba seiring berjalannya waktu, jadi love bombing itu biasanya menurut aku tujuannya itu untuk ngasih kenyamanan buat kita, tapi sewaktu-waktu bisa dimanfaatin gitu. Iya. Ya kan? Nah, untuk love bombing sendiri itu biasanya ada di awal hubungan. Iya. Tapi biasanya, nah, Kia sendiri pernah gak sih ngerasa kamu tuh jadi korbannya love bombing? Atau tiap kamu pacaran selalu aja di love bombing sama orang? Kebetulan sih yang kemarin ya. Oh, kemarin mana ya? Iya, sumpah. Kayaknya kayak ini kalau kita dengar-dengar ceritanya kayaknya dia punya banyak variasi banget laki-laki ya yang udah pernah pacaran sama dia. Emang gimana sih contoh love bombing yang dikasih sama mantan berarti itu ya? Iya, betul. Oh, betul.
Gimana, apa sih yang dikasih sama mantan kamu tuh love bombingnya tuh kayak gimana gitu contohnya? Contohnya, ya aku sayang kamu gitu. Di awal gitu dia kayak paling so iya Iya, gitu ya. jangan tinggalin aku ya gitu. Aku nggak akan bosen kok sama kamu. Ujungnya Ujung. malah yang dimintain. Itu bahayanya love bombing guys. Jadi kalau mencintai orang udah sewajarnya aja gitu ya. Iya. Jangan yang kayak kita mau boleh sih sebenarnya kalau misalkan kita siapa sih nggak suka dicintai secara ugal-ugalan. Betul. Ya, betul. Cuman normal-normal aja lah gitu, nggak usah bikin orang apa ya baper ketinggian gitu ya. Boleh. Boleh Siapa nih guys. barangkali mantannya Kian nonton kan nggak ada yang tahu ya. Nggak ada Boleh yang tahu. ya. Untuk yang ketiga kita punya slang yang namanya gaslighting. Pernah dengar gak? Kayaknya aku pengen nanya dulu semua slang dari Kia dulu deh gitu. Untuk dari pengertian yang Kia pahamin tuh apa sih gitu. Nah untuk gaslighting ini apa yang kamu pahamin? Memutarbalikkan fakta. Oke, aku ngerti. Jadi maksudnya mungkin ada fase di mana kita selama di hubungan tuh tiba-tiba si cowok atau si cewek ini tuh memutarbalikkan fakta. Mungkin contohnya gaslighting tuh kayak gini sih ya. Mungkin ya ini contohnya nih. Mungkin kalian di rumah atau penonton Chill Talks tuh ada yang pernah jadi korbannya. We never know. We never know. Bener. Kayak misalkan, nih ada orang yang selingkuh. Ya. Ketahuan tuh. Ketahuan. Terus pas udah ketahuan, kita ngomong ke pasangan kita. Kamu selingkuh ya? Nah, kalau misalkan orang normal mah ya, minta maaf. Nggak langsung kayak menghindar ya. Minta maaf ke orang yang benar. Cuma kalau untuk pelaku gaslighting ini menurut aku itu kayak emang kalau aku selingkuh kenapa? Ini kan salah kamu. Kamu nggak bisa ngeluangin waktu kamu buat aku. Nah itu. Betul. Jadi dia tuh gaslighting itu berarti simpelnya adalah kita ada di posisi eh jadi si apa ya orangnya tuh ada di posisi yang salah, tapi dia memutarbalikkan seolah-olah kesalahan dia itu dibuat sama orang lain. Jadi dia nggak mau ngaku kalau dia tuh salah. Intinya kayak gitu sih kalau gaslightingnya. Nah, jangan sampai kita jadi pelaku gaslighting. Ya kalau semoga juga kita nggak jadi korban-korban orang gaslighting ya, karena itu benar-benar kayaknya nguras tenaga banget, kayak capek gitu loh. Jangan sampai. Untuk slang yang keempat, kita punya yang namanya zombieing. Aku juga baru lihat tadi di Google. Tahu ke zombieing apa? Enggak tahu. Zombieing itu kan zombie ya, dari kata-kata zombie yang berarti mayat hidup. Ya, mayat hidup. Nah, aku tuh tadi ngeliat nih, ngecek nih di Google kalau zombieing itu ternyata ada. Jadi zombieing itu fase di mana orang yang pernah ngeghosting tiba-tiba balik lagi ke kita tanpa ngerasa bersalah. Oh gitu. Ya kayak berarti pernah nggak kamu kayak gitu? Pernah dong. Jadi korban yang di zombieing atau kamu jadi pelakunya? Aku korbannya. Korban gak pernah jadi pelaku ya selama ini. Jangan sampai ya. Ya karena gue juga kayak kaget ternyata selain anak Gen Z itu banyak banget ya kayak misalkan ghosting, zombieing. Sekarang zombieing kayak aku juga pas bacanya kayak zombieing ternyata ya fase dimana kita tiba-tiba setelah ghosting kita balik lagi seolah nggak kejadian apa, kayak misalkan aku ngilang nih dari kehidupan kamu, so balik lagi kamu nanya dong ya kamu kenapa kok tiba-tiba datang, iya nggak apa-apa, terus kayak dia nggak minta maaf soalnya dia ngerasa nggak terjadi apapun di kemarin-kemarinnya gitu. Kayak ya jangan sampai ya, gak boleh ya guys. Untuk slang yang kelima atau slang yang terakhir kita bahas yaitu ada mothering. Ternyata mothering itu juga nggak semua orang-orang tahu tentang mothering ini apa. Nah untuk mothering sendiri, Kia tahu nggak sih apa artinya dari mothering itu gitu? Berperilaku layaknya mama Atau ibu ya. Ibu ya, mama atau ibu. Jadi aku juga baru tahu. Aku baca di Google kayak ada mothering. Oh, ternyata sekarang tuh slang-slang yang dipakai sama Gen Z itu banyak banget ya kalau di TikTok ya. Aku juga kalau misalkan lihat, untung di TikTok tuh banyak banget ya. Kita bisa cari informasinya apa aja. Ternyata mothering itu mungkin lebih panjangnya sifat atau perilaku yang dilakukan perempuan dong pasti ya. Pelakunya itu pasti perempuan. Dimana kita tuh berperilaku sebagai ibunya atau sebagai mamahnya lah ya, atau sebagai mimi atau itu untuk pacarnya misalkan. Jadi kita tuh biasanya nih kalau misalkan orang yang relationshipnya yang normal atau yang sehat gitu ya, kita tuh berperilakunya sebagai perempuan dan laki-laki aja kayak gimana, saling mengasihi lah, saling kasih perhatian. Cuma kalau perilaku mandering ini tuh biasanya si cewek ini tuh selalu berperilaku kayak dia tuh sebagai seorang ibu di hubungannya. Jadi banyak ngaturnya, banyak
seolah kayak ibu aja gitu. Iya. Tapi kalau kita mah diatur sama ibu gak apa-apa ya. Iya, Ini tuh ibu kita yang iya. lahirin kita. Nah cuman kalau misalkan mothering di hubungan ini menurut aku bahaya sih. Ya nggak? Iya, betul. Jadi aku takutin tuh di perilaku mothering ini tuh si cowok tuh jadi kayak nggak nganggap kita tuh kayak pasangan gitu. Iya, iya. Ya kan? Tiba-tiba pacar kamu bilang kayak mama gitu kan nggak lucu ya. Nggak boleh Iya, dong. jadi ya berperilakunya harusnya sih sebagai senormalnya aja gitu. Iya, Karena betul. mothering tuh ya bahaya sih menurut aku. Contoh mothering menurut Kia apa? Kalau menurut aku, kamu jangan main sama teman-teman kamu ya. Itu bisa jadi kayak Iya. jangan sama teman-teman kamu ya. Terus misalkan kayak Kamu nggak boleh pulang lebih dari jam segini. itu tuh biasanya ibu sebenarnya sih juga boleh, cuman jangan terlalu yang apa ya, erat banget sampai segitunya gitu loh. Jadi menurut aku guys, saran dari aku, ya kalau kita pacaran tuh sebisa mungkin kita berperilaku normal aja gitu. Layaknya seorang pasangan cewek dan cowok aja gimana gitu. Iya, betul. Untuk cowok mungkin mimpin, untuk cewek mungkin juga ya ngasih perhatian. Layaknya gimana ya, maksudnya normal-normal aja, melengkapi aja gitu. Oh ya, kamu punya pesan nggak untuk orang yang dia udah terlibat, udah terlanjur gitu, si cowok ini tuh masuk ke ranah hubungan yang mothering banget apa? Kalau menurut aku sih, kalau misalnya kalian gak nyaman, mending omongin baik-baik daripada Jadi nggak nyaman ya Iya, gitu, malah jadi toksik kan jatuhnya. Oh ya buat kalian para penonton Chill Talks, jangan lupa sebelum video ini nih cerita rasanya, ini ada cerita rasanya. Episode pertama itu tentang toxic relationship. Karena itu udah melekat banget di anak-anak Gen Z gitu. Nah mungkin setelah kita bahas nih slang tadi, ada gak sih salah satu slang yang tadi kita bahas yang pernah jadi pengalaman kamu dan itu bikin kamu tuh kayak berat banget gitu? pernah sih aku nggak hampir juga sih, kayak ngedown gitu. Gara-gara apa tuh? Ghosting kah? Love bombing atau apa? Mungkin gara-gara bombing ya. Betul. Yang di awal juga tadi dia pantas dia ngasih contohnya tuh di love bombing kayaknya Kia ini paling muak banget sama yang love bombing ya. Tapi untuk Kia sendiri rasa pas di love bombing itu gimana sih? Kamu ngerasanya jadi kayak enak kah atau apa gitu? Awalnya sih sedih ya, Sedih. kenapa dia bisa kayak gitu. Apa aku ada salah mungkin? Jadi ke kita Tapi nggak percaya diri ya. Itu bahaya sih tuh kan. Jadi Kia, aku mau minta saran untuk teman-teman Chill Talks ngehindarin cowok yang love bombing itu harus kayak gimana? Harus lebih hati-hati dan yang pasti nggak boleh terlalu berharap sama cowok gitu aja. Bukan cowok dong saya sebenarnya Iya. cowok juga bisa jangan berharap sama cewek. Jadi Iya. nanti kita jangan pernah berharap kepada manusia. Seorang karena itu bakal ngecewain ujungnya mah. Benar nggak? Iya. So buat kalian kasih banyak nih. Sebelumnya juga tadi kan kita udah bahas banyak banget slang. Barangkali ada slang yang belum kita sebutin, kayaknya banyak banget sih ya. Banyak sih sebenarnya. Aku minta teman-teman Chill Talks boleh komen di bawah, kasih tahu slang-slang apa yang biasa kalian pakai di kehidupan kalian sehari-hari ini, oke? Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalain juga nih lonceng YouTube-nya supaya kalau misalnya ada video terbaru dari kita, itu bakal langsung masuk ke notifikasi kalian. Oke, ya terima kasih banyak ya kamu udah bantuin aku ngobrol tentang slang Gen Z karena nggak mungkin aku ngobrol sendirian gitu kan. Oke, terima kasih. Ya.